Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air siram
gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Salam victorious people, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya bersama Pendeta Dr. Agus Sutantri. Sebelum kita masuk di dalam Saturday morning prayer, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Sesuatu yang indah Tuhan, kami boleh bersama dengan Engkau. Biarlah kami, ajar kami untuk senantiasa intim dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan juga akan belajarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Renungan yang hari ini yaitu tentang kuasa iman. Ya. Tentu kalau kondisi sekarang mungkin sudah dimulai pada tahun 2020. Sesuatu yang terjadi, bagaimana pandemi terjadi di Indonesia, dan itu membuat kita tentu akan menjadi sesuatu masalah. Dampak yang terjadi adalah bagaimana pandemi COVID ini bisa menghambat bahkan mengurangi pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan ketika saya mengerjakan di proyek-proyek pembangunan pun, itu menjadi cukup menurun. Tentu bagi dunia usaha kan ini menjadi masalah. Jadi masalah, jadi problem. Tentu dengan hal ini kita akan merasakan sesuatu yang kekhawatiran muncul di dalam kehidupan kita mungkin gitu ya. Nah, apakah kita hanya terhanyut, kita menjadi sesuatu yang menjadi khawatir? Nah, bagaimana dengan iman kita? Kita mau belajar bagaimana kuasa iman itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 11 yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mau belajar bagaimana iman itu timbul di dalam kehidupan kita. Iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Markus 21-12, demikian mengatakan, kalau kita melihat ceritanya begitu, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi kita mau belajar, saya tidak akan membacakan ini, silakan nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca ini dengan lebih komplit. Bicara tentang sebuah iman yang berkuasa. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan dalam pagi hari ini adalah, pertama, iman berkuasa itu pertama adalah memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Kenapa itu memerlukan waktu Tuhan yang tepat? Tuhan Yesus berada di Kapernaum, itu adalah waktu yang tepat. Seperti dalam Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Ketika itu lagi menyembuhkan mertuanya. Saudaraku, begitu tersiar. Nah, dan waktu itu tepat, waktu itulah waktu Tuhan. Gitu ya. Makanya waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Janganlah kita waktunya hanya menangis menyedihkan, ya, begitu sedih. Jangan kita hanya bergembira, melupakan segalanya. Ada waktunya, semuanya ada waktunya. Dan waktu yang tepat adalah bagaimana iman berkuasa itu ada waktu yang tepat. Waktu Tuhan yang tepat harus diterima sebagai suatu anugerah di dalam Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, aku mendengarkan aku. Jadi iman yang berkuasa itu adalah menunggu waktu yang tepat bagaimana Tuhan beracara bagi kita. Itulah menjadi iman berkuasa. Yang kedua, iman itu bisa berkuasa, yaitu memerlukan suatu usaha. Ya. Di dalam ayat yang 3-4 di dalam Markus 2 tadi, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tepat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman yang berkuasa itu adalah memerlukan suatu usaha. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu kita harus berusaha. Jadi kita tidak akan diam aja. Tuhan katakan mintalah, Tuhan akan berikan. Ketuklah pintu, Tuhan akan bukakan. Saudara-saudara yang kasih jalan Tuhan Yesus Kristus, kita
Kalau ingin memiliki iman yang berkuasa, ya kita harus memerlukan sebuah usaha. Bukan kita diem aja, Tuhan saya lapar, tapi diem gak bisa ngapa-ngapain. Bukan begitu. Tetapi kita harus mencari, kita akan mendapatkan. Orang lumpuh ini, ketika memiliki iman, dia tidak hanya diam. Dia melihat, kalau kita lihat orang berkerumpul begitu, orang sulit untuk bisa menemui Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan patah semangat. Tapi ini tidak. Mereka menggotong orang lumpuh itu, dan mereka membuka atap. Tentu untuk bisa masuk aja susah. Bagaimana untuk naik ke atap? Sulit, sesuatu yang mustahil, mungkin begitu ya. Tapi ini enggak. Dia mau berusaha terus berusaha. Dia akhirnya bisa membuka atapnya, dan dia menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Tuhan bersama tilamnya di atas tilam itu. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Apa yang kita mau petik di dalam ayat ini? Bahwa iman tanpa usaha adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, kita mau belajar supaya iman kita berkuasa, yaitu ada sebuah perbuatan yang harus kita lakukan. Tidak berdiam diri, tetapi kita berbuat, kita melakukan itu. Yang ketiga, iman yang berkuasa adalah memerlukan sebuah harapan besar. Kalau kita mendapatkan iman yang berkuasa, haruslah kita memerlukan sebuah harapan besar. Apa maksudnya dari ini? Harapan besar dari 4 orang ini adalah bahwa jika Yesus melihat orang lumpuh ini pasti disembuhkan. Itu sebabnya ia diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Supaya apa? Bisa melihatnya, bisa dilihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat mukjizat melalui iman. Bicara sekarang kekristenan, bicara tentang kerohanian, bicara tentang kekristenan kita. Kita adalah bicara bukan logika kita, tetapi adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kita membutuhkan iman. Dan iman itu harus kita jalankan supaya iman kita berkuasa. Untuk melihat mukjizat melalui iman, maka perhatian harus tertuju pada Allah dan kuasanya. Dalam Kisah 3 ayat 4-5. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi ketika kita mau bahwa iman kita itu berkuasa, dikatakan kalau kita memiliki sebiji sesawi, iman kita sebiji sawi, tidaklah gede-gede, karena sebiji sawi itu kecil banget. Kalau kita lihat di Israel itu kecil banget. Jadi kalau kita bicara tentang iman kita, walaupun kita kecil, tetapi iman kita berkuasa. Kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Kenapa? Fokus kita adalah pada Tuhan adalah sumber kuasa. Maka iman yang kita terima, kita bisa akan berkuasa. Jadi harapan besar adalah hanya di Tuhan. Kita tidak bisa mengapa-ngapain juga. Tetapi semuanya adalah dari Tuhan. Tuhan berkuasa. Jadi kalau iman kita berkuasa, itu kita harus harus fokus kepada Tuhan sebagai sumber kuasa di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, biarlah melalui iman ini kita dikuatkan. Dikuatkan terus supaya kita iman yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Memerlukan suatu usaha perbuatan dan memerlukan harapan besar. Saudara-saudara yang kasih, kita mau belajar ini. Dan saudara-saudara, biarlah iman yang berkuasa itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah ini menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Bahwa biarlah kami Tuhan memiliki iman yang berkuasa. Ketika kami Tuhan memiliki iman berkuasa, dan biarlah kami Tuhan memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Engkau adalah sumbernya. Memerlukan suatu usaha bahwa perbuatan supaya kami tidak
iman kami tidak mati. Tuhan, bila kami memerlukan harapan besar dari Engkau, karena Engkau adalah sumber kuasa, dan kami yakin percaya bahwa kami supaya fokus kepada Engkau, maka kami yakin percaya iman kami akan berkuasa. Apa yang kami katakan, selama itu berkehendak kepada Tuhan, Engkau akan mengabulkannya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, kami doa Tuhan, Tuhan turunkan Tuhan. Tuhan berikan belas kasihan-Mu Tuhan pada bangsa ini. Sehingga Tuhan, segala pandemi beres COVID-19 Tuhan akan segera sirna Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Dan kami boleh sehat Tuhan. Indonesia sehat Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk pemerintah, presiden, mulai dari presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur ya Tuhan, dan juga pemerintah daerah ya Tuhan, baik sampai ke RT RW Tuhan, Kau berkati Tuhan. Supaya Tuhan, Indonesia ini sentiasa Tuhan tetap bersatu Tuhan. Tetaplah Tuhan, Indonesia ini Tuhan akan maju ya Tuhan, adil dan makmur Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Kau serahkan Tuhan para pemerintah ini Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di segala Indonesia maupun di dunia ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi amanat agung untuk menjalankannya Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu Tuhan misi-misi dunia untuk gereja ini Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara untuk semua Tuhan. Kau diberikan jalan ketika ada masalah di dalam penginjilan Tuhan. Tuhan, kami serahkan berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, segala pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masing-masing Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Jika yang ada sakit Tuhan yang mendengarkan ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jika mengalami Tuhan permasalahan Tuhan dalam keluarganya, Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jika mengalami ya Tuhan kesulitan ekonomi Tuhan, yang belum memiliki pekerjaan Tuhan, Tuhan akan siapkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Semuanya boleh terjadi Tuhan oleh Engkau. Tuhan akan memberkati Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati oleh Tuhan, oleh berkat jasmani, rohani dan materi dari Engkau. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan berkat-berkat Engkau itu mengalir Tuhan, bagi kami semuanya Tuhan, sehingga kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan berkat-berkat ilahi dari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Misalkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.